Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 124. Suhanda terhenyak sejenak. Ia merenungi wajah Sang Aji seakan-akan sedang menyelidiki lubuk hatinya. Lalu berkata dengan hati-hati. Apakah Inu Kertapati dan Sidi Mantra tidak menjelaskan? Sang Aji menggeleng kepala. Dalam urutan kedudukan, mereka berdua berada di atasku. Kalau mereka berdua tidak menjelaskan, betapa mungkin aku dapat berbuat begitu. Mungkin mereka alpa tiada waktu. Tidak, bukan begitu. Soalnya, tidak sembarang orang mengenal pribadi Gusti Amat. Kukira, seperti aku mereka pun hanya mengenal nama beliau yang mulia. Sang Aji kecewa, namun tak mau ia mendesak. Selagi demikian, Suhanda mengansurkan sebuah benda terbuat dari logam. Katanya, Kosim dari pasukan obor abadi tak dapat datang menghaturkan surat undangan. Besar sekali kemungkinannya, ia terlibat dalam suatu urusan. Tanda pengenal ini dititipkan kepadaku agar aku menghaturkannya kepadamu. Inilah tanda pengenal himpunan kami yang syah. Dengan tanda pengenal ini, saudara dapat datang pergi ke Gunung Cibugis dengan leluasa. Sebaliknya, meskipun seseorang mempunyai surat undangan khusus tapi tiada tanda pengenal semacam ini, jangan berharap dapat menghampiri gunung itu. Dia akan gagal atau mati di tengah jalan. Itu disebabkan, musuh kami terlalu banyak dan sukar diduga. Sehingga kami harus selalu berwaspada. Saudara Sang Aji akan datang ke sana. Pastilah engkau akan mengerti sendiri kelak, siapakah musuh-musuh yang kami maksudkan. Sampai di sini, habislah sudah pembicaraan Suhanda. Dengan berlega hati, ia membawa Sang Aji kembali menghampiri Rostika dan Sony Dehop. Segera ia memperkenalkan Rostika dan anaknya. Dan setelah berbicara selintasan, cepat-cepat ia minta mengundurkan diri seakan-akan ada sesuatu yang memburunya. Orang itu aneh gerak-geriknya, kata Sony Dehop. Dia berbicara apa kepadamu? Sang Aji tak pernah dapat berbohong. Untung, sewaktu hendak memberi keterangan, Sony Dehop sudah beralih perhatiannya. Memang bagi gadis itu, yang maha penting adalah diri Sang Aji dan masalah hubungannya dengan dirinya sendiri. Peristiwa-peristiwa lain yang tidak bersangkut paut dengan kepentingannya, tidaklah masuk ke dalam perhatiannya. Ia tadi hanya merasa dirugikan dengan dibawanya Sang Aji menyendiri di tepi pantai. Dan ia bersedia untuk menggerembengi. Sang Aji, engkau sudah memperlihatkan ilmu saktimu yang tinggi kepadaku. Tapi belum pernah sekali juga memperlihatkan nyala hatimu kepadaku. Mengapa? Katanya kesal. Sang Aji jadi perasa. Dengan lembut ia membimbing Sony Dehop berjalan perlahan-lahan menghampiri kudanya. Waktu itu matahari sudah merayap rendah di barat. Angin laut membawa hawa sejuk ke darat. Udara cerah dan menyenangkan. Segar serta menggairahkan. Itulah waktu yang sebaik-baiknya untuk seseorang yang hendak menumpahkan gelora rasa kasihnya. Namun hati Sang Aji tiada berada di situ. Pukulan bintang bercacah. Di manakah letak Gunung Cibugis? Inilah suatu hal yang tak pernah terpikirkan dalam otak Sang Aji. Dan sekarang, setelah pemuda itu bersiap-siap hendak berangkat jadilah suatu masalah yang pelik. Dahulu tatkala dia belajar di sekolah Kompeni Ilmu Bumi merupakan salah satu mata pelajaran yang penting. Maklumlah, sekolah tempat ia belajar adalah sebuah sekolah yang didirikan Kompeni dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak Kompeni. Karena ilmu bumi berhubungan erat dengan tugas hidup seorang militer, maka ilmu itu merupakan mata pelajaran yang penting. Hampir nama seluruh kota sampai ke pelosok-pelosok desa termasuk sungai dan gunungnya dijejalkan penuh-penuh dalam benak murid-murid. Itulah sebabnya, ia tidak menaruh perhatian khusus terhadap nama gunung tersebut. Pikirnya ia akan dapat menemukan nama gunung itu dengan mudah di dalam peta bumi. Tetapi setelah membuka-buka peta Jawa Barat, nama gunung itu tiada. Dengan saksama ia menyelidiki nama gunung-gunung di seluruh wilayah Jawa Barat. Mulai dari Gunung Gede, Aseupan, Karang, Pulasari, Gembol, Bentang sampai kepada Gunung Sawal dan Gunung Pojok Tiga. Namun nama Gunung Cibugis, tiada. Ia menemukan sekelompok gunung-gunung yang menarik. Itulah Gunung Sanggabuana, Halimun, Kendeng dan Salak. Besar dugaannya, bahwa Gunung Cibugis mungkin berada di sekitar daerah itu. Tetapi mengingat waktunya sangat sempit, sedangkan arah kepastiannya belum diperoleh diam-diam ia menyesali kesembronoannya sendiri.
Andai kata Titisari berada di sampingku, biarpun mencari sebuah gua di dalam wilayah seluas ini, pastilah akan berhasil dengan cepat. Tapi Titisari sekarang, ia berkata dalam hati. Dan begitu teringat Titisari, semangatnya seperti lumpuh sebagian. Pikirannya lantas menjadi gelap. Kala itu Rembang Petang telah tiba dengan diam-diam. Segera ia berkemas-kemas. Ia sudah mengambil keputusan tidak membawa serta si Willem, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang. Juga senjata apapun tidak dibawanya. Ia yakin kepada kesanggupan dirinya. Tanpa senjata dan tiada berkuda, jauh lebih leluasa dan jauh lebih cepat. Teringatlah dia, gurunya Gagak Seta, Kebo Bangah dan Adipati Surengpati dahulu pernah beradu lari semalam suntuk dalam jarak yang tidak dekat. Mereka tetap sehat walafiat tak kurang suatu apa. Ia belum pernah mencoba tenaga saktinya untuk berlari-lari kencang dalam jarak panjang. Tapi mengingat kesanggupan dirinya kini sudah melebihi kesaktian mereka, pastilah hal itu bukan merupakan suatu masalah yang tidak mungkin. Maka dengan berbekal keyakinan itu, berangkatlah dia meninggalkan kota Jakarta mengarah barat daya. Ia mengambil simpang-simpang jalan untuk menghindari penglihatan orang. Mula-mula hanya berlari-larian kecil. Setelah berada di luar kota, segera ia mengerahkan tenaganya dan melesat dengan mengerahkan ilmu saktinya yang tinggi. Meskipun boleh dikatakan hampir tak pernah berlatih, tapi ilmu lari Sangaji kala itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Tatkala hampir tepat tengah malam, ia sudah melalui jarak 300 km lebih. Kira-kira 1 jam kemudian, hujan turun rintik-rintik. Segera ia berlindung di bawah pohon dan beristirahat di atas batu besar. Di atas, awan tebal menutupi udara. Tiada sebuah bintang pun nampak mencongakkan diri. Nampaknya malam ini tiada harapan untuk melihat udara cerah. Kalau aku membiarkan diri menunggu perubahan udara, bukankah akan membuang-buang waktu saja? Pikirnya. Dan memikir demikian, segera ia mengumpulkan semangatnya. Kemudian berlari-lari lagi sambil menjelajahkan matanya yang sangat tajam. Seberang menyeberang jalan sunyi senyap. Angin dingin basah meniup keras. Kadang-kadang ia melihat kejapan pelita di kejauhan. Itulah kelompok-kelompok desa yang tertebar di tempat-tempat tertentu. Namun untuk berharap bertemu dengan seseorang di tengah malam begitu dingin, tidaklah mungkin terjadi. Sesudah berlari-lari cepat mengikuti jalan desa, ia tiba di persimpangan jalan. Teringat akan sepak terjang gurunya Gagak Seta, ia berhenti sebentar memeriksa sekelilingnya. Guru selalu meninggalkan tanda-tanda tertentu manakala dalam perjalanan. Juga paman-paman guru dan pendekar-pendekar lainnya. Entah tata cara pendekar-pendekar Jawa Tengah berlaku pula di Jawa Barat sini, entah tidak, pikirnya. Ia membiak-biak gerumbul semak dan memeriksa batang pohon. Benar saja. Pada sebuah batu besar ia menemukan gambar pedang silang dengan sebuah obor. Ia girang, karena tanda itu sesuai dengan tanda pengenal pendekar Kosim yang diterimanya dari Suhanda. Gambarnya mengarah ke selatan. Pastilah ini suatu petunjuk arah Gunung Cibugis. Tanpa ragu-ragu lagi, ia terus membelok ke selatan. Pada fajar hari, ia tiba di sebelah utara Rangkas Bitung. Sesudah mengisi perut, Ai meneruskan perjalanannya lagi. Di tempat simpang 3 kali Ciujung, Cisimaut dan Ciberang, diketemukan sebuah gambar obor menyala pula. Ia bertambah girang dan merasa pasti bahwa arah perjalanannya tidak salah. Maka dengan semangat penuh, ia menyusur lembah kali Ciberang. Dan tepat menjelang pagi hari, muncullah Gunung Endut di depan matanya. Di sebuah gundukan tanah, ia menemukan sebuah batu besar. Di sana ia merebahkan diri untuk beristirahat barang sebentar. Hawa di pegunungan jauh berlainan daripada hawa semalam, karena itu tidaklah mengherankan bahwa ia tertidur dengan perasaan tenang. Kira-kira matahari sepenggalan tingginya, Sangaji sudah selesai membersihkan dirinya. Perasaan tubuhnya segar bugar. Segera ia duduk di atas tanah hendak bersemadi mengumpulkan tenaga saktinya. Mendadak saja pendengarannya yang tajam luar biasa menangkap suara derap kuda memasuki jalan pegunungan. Gunung Endut ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah gunung yang mempunyai arti. Apa sebab sepagi ini ada serombongan orang berkuda mendaki lerengnya? Pikirnya. Ia bercuriga dan membatalkan niatnya hendak bersemadi. Kemudian ia melesat ke belakang onggok batu menjenguk ke jalan. Cepat sekali larinya rombongan berkuda itu. Mereka memasuki petak hutan dan sebentar saja lenyap dari penglihatan. Sangaji segera menguntitnya dari jarak tertentu.
Bagi dia yang sudah memiliki ilmu sakti tertinggi di dunia, tidaklah perlu khawatir akan ketahuan. Ternyata mereka menuju ke sebuah pertapaan yang terlindung oleh semak-semak belukar. Lantas terdengar seorang di antara mereka berseru. Kami berempat pengawal kerajaan Banten ingin menghadap ke Duli Tuanku Maulana Ibrahim. Kami berempat memohon pertolongan Duli Tuanku. Seruan itu melengking keras luar biasa. Suatu tanda bahwa tenaga sakti orang itu tak boleh diabaikan. Namun beberapa saat ia menunggu, tiada juga memperoleh jawaban yang dikehendaki. Tuanku Maulana Ibrahim, kami berempat menderita luka parah. Masakan tuanku akan membiarkan kami mati tiada liang kubur? Orang itu berseru lantang lagi. Sejenak lagi ia menunggu. Kemudian memberi isyarat kepada teman-temannya agar turun dari punggung kuda. Setelah itu, mereka berempat duduk bersimpuh seakan-akan hendak menghadap rajanya sendiri. Tuanku Maulana Ibrahim, serunya lagi. Tapi kali ini bernada minta belas kasih. Benar-benarkah tuanku sampai hati membiarkan kami mati begini hina? Pintu pertapaan itu nampak bergerak-gerak. Kemudian muncullah seorang pemuda berpakaian rapi. Ia menebarkan penglihatannya seperti sikap seorang pangeran, lalu berkata, sungguh sayang tuan-tuan. Kedatangan tuan-tuan sangat tidak tepat. Janganlah memanggil kami dengan tuan-tuan, potong orang yang berseru tadi. Kami berempat pantas menjadi hambamu. Terang sekali maksud orang itu. Dia hendak mengambil hati. Tetapi pemuda di hadapannya tampak bersikap dingin. Dengan suara angkuh dia menyahut. Panembahan Maulana Ibrahim lagi berolah tapa untuk waktu yang tak dapat ditentukan. Pintu biliknya terkunci rapat. Itulah suatu tanda bahwa dia tak dapat diganggu. Karena itu, carilah orang tua lain yang dapat membantu menyembuhkan luka kalian. Sudah semenjak kemarin kami berangkat kemari. Keselamatan nyawa kami tinggal tergantung kepada ilmu sakti Tuanku Maulana Ibrahim. Karena itu, kami mohon. Pertolongannya. Menolong nyawa kami? Tetapi Panembahan sedang berolah tapa. Tak dapat dia diganggu-gugat. Mendengar ujar pemuda itu, mereka berempat menghela napas dengan wajah muram. Sejurus kemudian orang tadi masih mencoba berkata, siapakah nama Tuan yang mulia? Pemuda itu tersenyum. Matanya berkilat. Hatinya senang, mendengar orang menghormatinya demikian tinggi. Menyahut, aku adalah muridnya. Asalku dari Jawa Tengah. Namaku Manik Angkeran. Mengapa? Ah, Tuanku Manik Angkeran. Kami berempat adalah pengawal-pengawal kerajaan Banten yang sial. Kami dilukai seseorang. Kalau tidak memperoleh pertolongan Tuanku Maulana Ibrahim, pastilah nyawa kami sebentar lagi melayang. Maka itu, tolonglah sampaikan hal ini kepada gurumu yang mulia. Manik Angkeran menimbang-nimbang sebentar. Lantas berkata, siapakah nama kalian? Mendengar perkataan Manik Angkeran, wajah mereka bercahaya dengan mendadak. Tak sia-sialah mereka main mengambil hak terhadap pemuda cilik itu. Lantas saja mereka berebutan memperkenalkan namanya. Kami, Hamid, Syarif, Suryan dan Brata. Bilangkan saja kepada Tuanku Maulana Ibrahim, kami berempat, murid-murid Tatang Manggala. Setelah berkata demikian, hampir berbareng mereka rebah tertelungkup. Dari mulutnya terbersit segumpal darah segar. Terang sekali, mereka menderita luka tak enteng. Hanya saja luka apa yang membuat mereka melontakkan darah segar, tidaklah jelas. Sang Haji yang bersembunyi tak jauh dari mereka, mengernyitkan dahinya. Dalam benaknya timbul suatu teka-teki yang menarik. Siapakah yang disebut Panembahan Maulana Ibrahim itu? Nampaknya, dia bukan orang sembarangan. Kalau saja tidak memiliki ketenaran nama semenjak lama, tidak bakal pertapaannya dikunjungi tamu dari jauh. Dalam pada itu, pemuda yang bernama Manik Angkeran menghampiri mereka dengan pandang acuh tak acuh. Tiada nampak gopoh atau menaruh suatu perhatian yang berlebih-lebihan sehingga kesannya seperti seorang dokter perang yang sudah mempunyai pengalaman maha dahsyat. Katanya nyaring. Kalian luka berat. Hayo, panggillah aku dahulu, paman yang baik budi. Dan aku akan menolong meringankan. Mendengar ucapan Manik Angkeran, Sang Haji tersenyum. Pikirnya dalam hati, adik cilik ini, keterlaluan. Sudah terang mereka dalam keadaan runyam, mengapa masih perlu mengolok-oloknya lagi? Teringatlah dia, sewaktu menderita luka berat di Benteng Batu dahulu. Titisari dalam keadaan bingung.
Namun Fatimah tak memedulikan. Bahkan gadis angin-anginan itu memaksa Titisari agar memanggilnya Bibi dahulu, sebelum bersedia membantu dengan segenap hati. Meskipun mendongkol, Titisari memaksa diri untuk membuat senang gadis angin-anginan itu. Kemudian, semuanya jadi lancar. Dan teringat akan Fatimah, tanpa disadari sendiri ia jadi menaruh perhatian kepada pemuda Manik Angkeran. Gerak-gerik Manik Angkeran makin lama makin aneh juga. Meskipun tidak seliar Fatimah, tetapi paling tidak bisa dijajarkan. Melihat mereka tiada tanda-tanda mengindahkan permintaannya, lantas saja memutar badannya sambil berkata, "Baik. Kalau tak mau memanggilku paman yang baik budi, terserah kalian akan mati atau tidak." Setelah berkata demikian, ia masuk ke gubuk pertapaan. Pintu ditutupnya rapat seumpama seekor lalat pun tak sanggup masuk. Celakalah mereka yang sedang menderita luka. Demi luka yang dideritanya, sesungguhnya mereka bersedia untuk membuat senang si pemuda. Tetapi keputusan pemuda itu terlalu cepat. Mereka belum bisa mengadakan tanggapan secepat orang sehat, sehingga tak keburu mencegah rasa cemberutnya pemuda itu. Dengan demikian terasalah sudah, bahwa kesulitan yang mereka hadapi menjadi berganda. Hamid, orang yang berseru lantang tadi, berusaha menguasai diri. Dengan gemetaran ia mencoba menegakkan kepalanya. Kemudian hendak berseru memanggil Manik Angkeran. Namun yang keluar dari mulutnya adalah keruyuk darah berbutir-butir. Masih dicobanya hendak mengatasi. Tapi pada detik itu, ia jatuh terkapar di atas tanah. Hampir berbareng dengan kejadian itu, pintu gubuk pertapaan terbuka kembali. Manik Angkeran muncul dengan diikuti seorang cantrik memanggul sebatang cangkul pengaduk tanah. Melihat Hamid menggelepar di atas tanah, ia menghampiri. Tangannya bergerak-gerak dan tahu-tahu Hamid sudah dapat duduk kembali dengan tegak. Darahnya yang tadi meruap dari mulutnya berhenti dengan mendadak. Dengan memanggut-manggut, Hamid menyatakan rasa terima kasihnya. Katanya, akhirnya tuanku sudi menolong hamba juga. Oh, tidak. Sama sekali tiada niatku hendak menolongmu. Aku hanya khawatir kau akan mati di depan pintu. Ini membuat susahku belaka. Sebab aku terpaksa harus menguburmu, sahut Manik Angkeran. Tapi tuanku menolong juga. Buktinya, dadaku terasa menjadi ringan, Hamid tak bersakit hati. Oh, tidak. Sama sekali tiada niatku hendak menolongmu. Kau menyebutku sebagai tuanku, apa sih keuntungannya? Coba kau mau memanggil aku sebagai paman, aku takkan menolongmu separuh-paruh. Mendengar kata-kata Manik Angkeran, Hamid terhenyak sejenak. Menurutnya pantas, sebutan tuanku jauh lebih tinggi daripada sebutan paman. Sadar bahwa betapapun juga dia harus pandai membuat rasa puas bintang penolongnya, buru-buru ia memperbaiki diri. Kemudian dengan kata-kata merendah, ia berkata, "Baiklah. Engkau memang pamanku yang baik budi. Siapa yang kesudian menjadi pamanmu? Aku hanya minta kau memanggilku paman yang baik budi." Kembali lagi Hamid terhenyak sejenak. Lalu berkata cepat, ya paman yang baik budi. Tolonglah aku. Cepat memimpin kami." Mendengar perkataan Hamid, wajah Manik Angkeran berseri-seri dengan mendadak. Dengan mengulum senyum, lantas saja dia menyahut, "Ai, anak yang manis. Mengapa tak sedari tadi? Baiklah, kalian akan kutolong meringankan penderitaan kalian." Setelah berkata demikian, ia melesat menghampiri mereka yang sedang menderita luka. Sangat gesit dan tangkas gerakannya. Hamid, Syarif, Surya dan Brata terus saja bisa duduk kembali dengan tenang. Meskipun dalam hati mereka mendongkol, namun diam-diam mereka kagum akan kepandaian pemuda cilik itu. "Hai, paman yang baik budi," seru Surya. Ia seorang yang berbadan pendek, berkepala botak. Suaranya kasar melengking menusuk pendengaran. "Lihat. Senjata apa ini namanya?" Ia mengeluarkan sebatang baja, berbentuk bintang bersegi tiga. Sekali menggerakkan jari-jarinya, baja berbintang itu melesat dan menancap pada tiang gubuk dengan suara mengaum. "Hai, anak yang manis," seru Manik Angkeran. "Kau bukan anak yang lemah. Apa sebab kau sampai terluka? Siapa yang melukaimu? Cabut dan perlihatkan senjata itu kepada gurumu. Katakan bahwa kami berempat kena dilukai pemilik senjata itu," sahut Surya dengan suara kasar. "Tak lama lagi pemilik senjata itu akan datang kemari. Apabila gurumu mau mengobati kami berempat pasti bersedia membantu melawannya."
Manik Angkeran tertawa panjang. Alisnya bergerak-gerak. Maka nampaklah bahwa dia seorang pemuda cerdik. Katanya lantang, kalian bisa apa terhadap pemilik senjata itu? Kalau kalian sudah mampu mengadakan perlawanan yang berarti, masakan kena dilukai? Meskipun ilmu kami berempat sangat rendah, tapi setidak-tidaknya bisa mengganggu dia. Katakan kepada gurumu, bahwa kami berempat ini murid-murid Tatang Manggala, ujar Surya sulit. Apa sih hubungannya dengan guruku sampai aku kau haruskan menyebut nama gurumu? Karena Tatang Manggala dan gurumu adalah sesama pembantu Ratu Fatimah. Kau bilang apa? Fatimah? Manik Angkeran terkejut. Parasnya lantas berubah. Belum lagi jelas apa sebabnya, sekonyong-konyong ia melesat dan menyerang mereka berempat dengan berbareng. Krak, krak, krak. Lengan mereka masing-masing kena dipatahkan. Setelah itu dengan sekali menjejak tanah, ia menyambar senjata bidik yang tertancap di tiang. Kemudian menghilang di balik pintu. Hamid, Syarif, Surya dan Brata bukan orang lemah. Namun mereka sedang menderita luka. Tenaganya rusak 8 bagian. Karena itu lengan mereka kena dipatahkan oleh si bocah sangat mudah. Paras Manik Angkeran lantas berubah. Belum lagi jelas apa sebabnya sekonyong-konyong. Seseorang yang kena dipatahkan lengannya demikian rupa, pasti akan mengerang. Dan hal itu adalah wajar. Tapi mereka tak berani mengerang, karena takut akan mempunyai akibat sendiri terhadap si pemuda yang berwatak angin-anginan. Surya, biar bagaimanapun juga, berusahalah membuat senang bocah cilik itu. Hamid menyesali. Tuanku Maulana Ibrahim tak mungkin dapat diganggu-gugat. Dan satu-satunya bintang penolong kita, hanyalah bocah itu. Iya, aku tahu. Tapi aku telah mengapakan dia? Surya membela diri. Memang mereka semua tahu, Surya sama sekali tidak mengusiknya. Masing-masing sadar, bahwa mereka harus pandai membawa diri kalau masih mengharapkan pertolongannya. Soalnya, karena watak pemuda itu demikian aneh. Apa yang menyebabkan sekonyong-konyong dia seperti kemasukan setan, hanya setan sendiri yang tahu. Maka terpaksalah mereka menahan rasa nyerinya. Meskipun mereka bukan tokoh sembarangan, tak urung keringat dingin merembes keluar berbutir-butir. Tiba-tiba suatu ingatan menusuk ke dalam benak Hamid. Terus saja ia mengarah kepada si badai dan berkata hati-hati. Jang, pastilah engkau sudah lama mengenal dia. Kami bersalah apa terhadapnya sampai dia mematahkan lengan kami? Badai itu tersenyum panjang. Dengan suara menyalahkan ia menjawab, soalnya Tuan berani menyebut nama Fatimah. Nama Fatimah. Mereka berseru berbareng. Mereka saling menyiratkan pandang tak mengerti. Aku menyebut nama Ratu Fatimah, kata Surya. Dia murid Tuanku Maulana Ibrahim. Guru kami dan Tuanku Maulana Ibrahim adalah pembantu Ratu Fatimah. Dengan begitu, kami termasuk keluarga sendiri. Apakah dia musuh Ratu Fatimah? Oh, bukan. Kalau dia musuh Ratu Fatimah, masakan sudi berguru kepada Tuanku Maulana Ibrahim, tungkas badai itu. Dia berasal dari Jawa Tengah. Siapa Ratu Fatimah itu, dia tak mengerti. Tapi mengapa merasa tersinggung? Karena Tuan menyebut nama Fatimah. Justru Fatimah adalah nama kekasihnya. Tuan sekarang menyebutnya dengan Ratu. Bukankah berarti memperolok-oloknya? Mereka baru sadar. Kemudian Surya buru-buru berkata, kalau begitu, memang nasib kamilah yang lagi sial. Siapa tahu bahwa kekasihnya bernama Fatimah. Sekarang dia menyakiti kami apakah? Dia boleh meremukan tulang-tulang Tuan. Tapi kalau Tuan pandai mengambil hatinya, Tuan akan bisa dipulihkan kembali. Tuan percaya? Tidak. Sebab dialah murid satu-satunya Tuanku Maulana Ibrahim, ujar si badai. Kami percaya. Kami percaya, mereka menyahut berbareng, meskipun belum tentu hatinya berbicara demikian. Lekas sampaikan kepadanya, bahwa tiada niat kami hendak memperolok-olokkan dia. Kami bahkan akan hadir pada hari perkawinan di kemudian hari. Badai itu menimbang-nimbang sebentar, kemudian masuk ke dalam gubuk. Mendengarkan dan menyaksikan serentetan peristiwa dengan percakapannya itu, hati Sang Haji kian tertarik. Bisiknya dalam hati, Fatimah? Apakah Fatimahku sendiri? Kalau benar-benar dia tunangan Fatimah, alangkah hebat nanti.
Fatimah dahulu selalu merahasiakan siapakah pemuda yang mengganggu hatinya. Dia berkata seorang saja. Manik Angkeran seorang ahli obat-obatan. Sudah selayaknya apabila dikerumuni orang. Apakah ini maksudnya? Kalau benar demikian, hai, dia bisa kumat wataknya manakala kugodanya. Memikir demikian, perhatian Sang Aji terhadap Manik Angkeran naik setingkat. Di depannya seakan-akan tergelar pemandangan lembah Gunung Damar. Di sana ia berjumpa dengan Fatimah kembali. Lantas dengan serta-merta ia akan menebak rahasia hati gadis angin-anginan itu. Alangkah lucu dan menggairahkan. Pastilah Fatimah akan mencak-mencak. Tapi kemudian dia akan bertanya tentang Titisari. Bukankah dia berjanji kepada gadis itu hendak membawa serta Titisari menemuinya? Teringat akan janji ini hati Sang Aji tergetar. Kira-kira menjelang tengah hari, terdengar derap kuda memasuki lembah pertapaan. 3 orang yang mengenakan pakaian mahal turun tertatih-tatih dari kudanya. Dengan menekan dada, mereka berseru hampir berbareng di depan gubuk pertapaan. Kami anak murid pendekar Malingping, mohon bertemu dengan tabib sakti Tuanku Maulana Ibrahim. Habis berkata demikian, mereka berbatuk-batuk. Pada punggungnya nampak noda darah. Yang satu membalut kepalanya penuh darah kental. Suatu tanda bahwa mereka semua terluka parah. Sebentar kemudian, Manik Angkeran muncul di ambang pintu dengan membawa buku dan alat tulis di tangan kirinya. Berkata memaklumi, Panembahan Maulana Ibrahim tak dapat diganggu-gugat. Dia sedang memasuki tingkat olah tapa tertinggi. Silakan mencari tabib lainnya. Kulihat luka kalian masih bisa bertahan 2-3 hari lagi. Kami bertiga berasal dari Ranca Bali. Ratusan kilometer telah kami lalui untuk datang menghadap Tuanku Tabib Sakti. Tenaga kami sudah terkuras habis. Lagi pula sekiranya di dunia ini ada tabib sesakti Tuanku Maulana Ibrahim, masakan kami sampai datang kemari. Manik Angkeran menghela napas. Ia sudah memutar badannya, hendak masuk ke gubuk, tatkala mereka bertiga memanggilnya buru-buru. Adik, tolonglah sampaikan maksud kami ini. Belum lagi habis perkataannya. Mereka nampak bergemetaran dan jatuh terkulai di tanah. Aneh juga kuda-kuda mereka pun jatuh bergedebrukan dengan mengeluarkan busa. Tak dapat disangsikan bahwa mereka termasuk kudanya benar-benar sudah kehilangan tenaga. Menyaksikan keadaan mereka timbullah rasa iba dalam hati Manik Angkeran. Ia hendak segera memeriksa, sewaktu tiba-tiba terdengar suara langkah dan derap kuda berbondong-bondong memasuki lembah pertapaan. Dari jauh, mereka sudah berseru beramai-ramai. Tuanku Maulana Ibrahim mohon menghadap. Manik Angkeran mengerutkan keningnya. Terdengar ia menggerutu. Hampir 4 tahun aku berada di sini. Selamanya lembah ini sunyi sepi. Tapi hari ini, kenapa mereka datang begini berbondong-bondong? Setelah menggerutu demikian, berkatalah dia, lantang, kalian datang kemari beramai-ramai. Apakah ada yang menyuruh? Jumlah mereka 12 orang. Terdiri dari berbagai-bagai golongan. Ada yang berpakaian saudagar, kepala kampung dan pegawai kerajaan. Semuanya menderita luka parah. Dan tatkala mendengar seru Manik Angkeran, dengan serentak memperlihatkan sebatang baja berbintang 3 pada tangannya masing-masing. Hai, apakah artinya ini? Manik Angkeran heran. Senjata bidik ini bernama, kembang cacah bintang, sahut seorang berperawakan pendek tipis. Pemiliknya seorang nenek-nenek bernama Karumbi. Dialah yang kita kenal dengan sebutan si bongkok dari pegunungan Karumbi. Dengan tercengang Manik Angkeran menegas. Apa hubungannya dengan kita di sini? Tanyakanlah kepada Tuanku Maulana Ibrahim. Kami dilukai tanpa perkara. Lantas kami digebah, agar datang kemari. Katanya dia minta tanggung jawab atas kematian pendekar Kamarudin anggota himpunan Sangkuriang. Siapakah Kamarudin itu? Dialah anak menantu nenek Karumbi. Selamanya guruku tak pernah berurusan dengan perkara luar. Mengapa nenek itu minta tanggung jawabnya, tungkas Manik Angkeran. Tanyakanlah kepada gurumu, jawab orang berperawakan pendek tipis itu. Setelah berkata demikian, terus rebah tak berkutik. Hamid, pengawal kerajaan Banten sekonyong-konyong nyeletuk. Tahulah aku Tuanku Maulana Ibrahim adalah pembantu utama Ratu. Ratu, pembantu kerajaan Banten. Dan nenek Karumbi justru musuh utama Ratu. Ratu. Dia tak berani menyebut nama Fatimah,
karena takut mempunyai akibat sendiri terhadap pemuda berwatak angin-anginan itu. Lalu cepat-cepat mencari kata-kata lain. Dan Nenek Karumbi justru musuh kerajaan Banten. Tapi latar belakang apa yang menyebabkan nenek itu tiba-tiba minta pertanggungan jawab Tuanku Maulana Ibrahim, hanya guru paman yang baik budi yang tahu. Mendengar Hamid masih menyebutnya sebagai paman yang baik budi, Manik Angkeran tersenyum puas. Katanya ringan, kalian dilukai oleh nenek itu. Rupanya dia lebih kuat daripada kalian. Kalau saja berniat hendak membunuh kalian, nampaknya mudah sekali. Tapi kalian dibiarkan hidup untuk beberapa hari agar bisa datang kemari. Apa maksudnya? Justru itu, bangunkan guru paman yang baik budi. Kukira hanya Tuanku Maulana Ibrahim sendiri yang dapat menebak teka-teki ini. Sayang anak-anak yang manis. Pada saat ini, biarpun bumi berguguran tak berani aku mengganggunya. Selagi berbicara demikian, telah datang berturut-turut 6 orang lagi. Mereka memohon bertemu dengan Maulana Ibrahim yang disebutnya sebagai tabib dewa. Caranya meminta bertemu bermacam-macam. Ada yang berbicara dengan sopan, bernada memerintah, merintih dan membisu. Semuanya ditolak oleh Manik Angkeran dengan kata-kata yang sama. Namun mereka tak mau pergi. Maka terpaksalah Manik Angkeran memberi perintah kepada 2 orang badai agar menyediakan makanan sekadarnya. Dengan datangnya mereka berbondong-bondong ditambah lagi dengan adanya kisah latar belakangnya, membuat hati Sang Aji kian tertarik. Meskipun otaknya tidaklah seencer titisari, tapi ia memiliki watak yang baik. Apabila menghadapi persoalan yang rumit, tak mau sudah sebelum mengerti dengan sejelas-jelasnya. Maka timbullah kekerasan hatinya hendak menyelidiki peristiwa itu sampai selesai. Perkara makan bukanlah merupakan soal sulit baginya. Kecuali kesempurnaan tubuhnya melebihi pendekar-pendekar sakti pada zaman itu, dia pun membekal makanan kering. Dengan begitu, tak usahlah ia khawatir akan kelaparan. Menjelang petang hari, ia mendengar langkah ringan. Pendengarannya yang tajam menangkap suara degup jantung yang kurang beres. Lagi-lagi seorang terluka berat, pikir Sang Aji. Ia melongokkan kepalanya. Untuk herannya, ia melihat seorang wanita memapah seorang anak perempuan. Dan wanita itu adalah Rostika dan Atika, istri dan anak Suhanda. Apakah dia dilukai pula oleh nenek itu? Ia menduga-duga. Lewat sejenak, terdengar Rostika berkata membujuk kepada anaknya. Kau sekarang berjalan sendiri ya, nak? Hie, sahut Atika. Dan anak itu lantas melorot dari dukungan. Bagus, kata Rostika dengan suara bersyukur. Ia seperti kehilangan suatu beban berat. Kemudian dengan suara setengah berputus asa, sekarang mudah-mudahan tabib sakti Maulana Ibrahim berada di rumah. Mendengar suara Rostika, hati Sang Aji tergetar. Ingin dia menghampiri dan hendak menolongnya. Meskipun sama sekali tiada memiliki ilmu ketabiban, tetapi ia percaya akan tenaga saktinya. Sekonyong-konyong ia mendengar seru Manik Angkeran nyaring. Kak Rostika! Benarkah Kak Rostika? Mendengar seru Manik Angkeran, Rostika terhenti sejenak, ia seperti lagi mengingat-ingat. Kemudian menyahut setengah memekik. Ah! Manik Angkeran! Bagus kau berada di sini. Dan setelah berkata demikian, ia mendatangi dengan mempercepat langkahnya. Bukankah aku dahulu berkata hendak mencari seorang guru tersakti di dunia, ujar Manik Angkeran seraya menyongsong. Kau berguru kepada Panembahan Maulana Ibrahim. Nasibmu benar-benar bagus. Aku tahu, itulah yang kau maksudkan dahulu. Dengan berbekal ilmu kepandaian Panembahan Maulana Ibrahim engkau tidak akan kehilangan muka di depan kekasihmu. Bukankah begitu? Seru Rostika dengan gembira. Tetapi berbareng dengan itu, ia berbatuk-batuk kecil. Darah segar meruap dari mulutnya. Bersambung ke bab 125. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.